Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya. Selamat malam kepada teman-teman yang saya cintai. Malam. Kemudian saya berterima kasih kepada Ibu Syifa yang terhormat karena telah memberikan kami izin untuk mempresentasikan tugas kelompok. Saya izin memperkenalkan diri. Nama saya Risa Maharani selaku moderator. Kemudian anggota saya ada Ratna Sari Wijaya, ada Arvin Febian, ada Kevin Solisa. Silakan kepada Arvin Febrian untuk memaparkan materinya. Ya, judul yang kami pilih yaitu pengambilan keputusan pada toko Fajar Jaya dalam menentukan penjualan yang efektif. Mengapa kami memilih toko Fajar Jaya? Karena toko Fajar Jaya sudah berdiri kurang lebih 6 tahun lamanya dan membuat kami semangat untuk memilih toko ini sebagai pengambilan keputusan dalam tugas pengambilan keputusan ini. Selanjutnya yaitu ada langkah-langkah pengambilan keputusan. Ada 4 tahap, yaitu ada tahapan penelusuran, di mana kami sekelompok itu mencari UMKM yang mengalami permasalahan, baik itu permasalahan sosial, lingkungan, permasalahan keuangannya, sehingga kami ingin mengetahuinya. Lalu ada tahap perancangan, di mana kami sekelompok observasi langsung untuk mengamati toko Fajar Jaya ini, sehingga bisa melihat permasalahan apa saja sih yang ada di dalamnya, dan kemudian menentukan inti permasalahan lalu mencari jalan keluarnya. Tahap yang ketiga yaitu ada tahap pemilihan. Setelah melihat permasalahan yang ada, bahwa inti permasalahannya ialah cara penjualan yang kurang efektif, sehingga menyebabkan banyak efeknya. Yang paling utama ialah kurangnya perkembangan perluasan pangsa pasar. Tahap keempat, tahap implementasi, kami belum melakukannya, tapi kami sudah merencanakannya. Selanjutnya silakan kepada Ratna Sari Wijaya. Selanjutnya tujuan organisasi. Tujuan jangka panjang. Membuka marketplace, memperluas melalui media sosial, membuka beberapa cabang, membuat layanan yang memberi pelanggan kepuasan terbaik. Selanjutnya memperluas toko agar lebih banyak memuat produk, membuka marketplace lewat sosial media. Selanjutnya, toko Fajar Jaya mempunyai tujuan jangka pendek, yaitu menjual produk yang berkualitas, menyusun tata letak produk lebih terstruktur, memperbaiki SDM agar lebih upgrade, membangun relasi, kreativitas agar toko Fajar Jaya lebih meluas. Selanjutnya, tahapan-tahapan yang telah dilalui secara rinci. Yang pertama ialah menentukan UMKM yang akan ditelusuri, dengan kemudian setelah itu melakukan penelusuran dan observasi. Kemudian mengamati dengan cara melihat dan menganalisis proses penjualan kepada pelanggan. Kemudian memperhatikan tata letak barang, prosedur pelayanannya seperti apa. Kualitas produknya bagaimana, sehingga bisa dirancang apa saja yang harus diperbaiki, kemudian dapat menemukan permasalahan yang paling berpengaruh untuk mengembangkan toko Fajar Jaya. Kemudian setelah itu melihat data penjualan per bulan, mengamati lingkungan internal dan eksternal, lalu menganalisis sumber daya manusianya. Mohon maaf, ter-unmute. Oke, selanjutnya kepada Kevin Solisa, silakan untuk memaparkan. Baik, terima kasih. Di sini permasalahan yang dihadapi. Pertama, harga produk yang kurang stabil. Yang kedua, kurangnya karyawan dalam melayani konsumen. Yang ketiga, kurangnya konsisten dalam penetapan jam operasional toko. Yang keempat,
cakupan dalam penjualannya kurang meluas. Yang kelima, sering adanya cacat produk dalam menerima pengiriman ke toko. Nah, di sini menurut kami permasalahan yang paling krusial di toko Fajar Jaya ialah kurangnya mengikuti keinginan pasar dan kreativitas dalam menjual produk sehingga mengakibatkan penjualan yang kurang efektif. Maka dari itu dapat dijabarkan bahwa setiap perusahaan harus mengikuti keinginan pasar, membangun kreativitas dan inovasi untuk mengerti apa yang diinginkan oleh konsumen. Karena ini sangat berpengaruh terhadap penjualan dan masa depan toko Fajar Jaya. Jadi, toko Fajar Jaya tidak melakukan inovasi dan keinginan pasar mengupgrade hal-hal baru dengan mempertimbangkan masa depan toko. Maka toko akan terselip oleh pesaing pasar yang lebih kompetitif di masa depan. Belajar dari brand Nokia yang terlalu acuh dengan tidak mengikuti pasar dan inovasi baru, sehingga mengakibatkan kegagalan dan ketertinggalan oleh perusahaan atau brand lain yang lebih upgrade. Kemudian di sini ada cakupan dalam penjualan yang kurang meluas ke pangsa pasar dan berbagai konsumen. Karena jikalau toko Fajar Jaya lebih memperluas cakupan dalam penjualannya, maka dapat lebih meningkatkan pendapatan yang diterima oleh toko Fajar Jaya. Oleh sebab itu, ini merupakan permasalahan yang krusial karena mempengaruhi pendapatan. Melihat sesuai data dan fakta yang telah kami amati, sehingga berencana untuk memperbaiki masalah dengan mengambil keputusan tersebut bertujuan menambah toko online di sosial media, menambah promosi penjualan, mengadakan delivery order, kemudian memperbaiki SDM yang semakin unggul, kemudian mengikuti keinginan pasar. Menambah toko online di sosial media bertujuan untuk apa? Bertujuan untuk meraup pangsa pasar lebih meluas, sehingga yang terkendala jauh ataupun orang-orang di sekitar bisa memesan dengan sangat mudah melalui sosial media, sehingga toko Fajar Jaya bisa mengikuti tren gitu, bukan tren sih, lebih ke digital marketingnya, karena cakupan sosial media itu sangat meluas. Kemudian menambah promosi penjualan. Maksud dari menambah promosi penjualan ini ialah sama juga bisa melalui sosial media seperti TikTok ataupun Instagram ataupun Facebook, sehingga promosi yang paling efektif menurut saya, bukan paling efektif tapi salah satu yang paling efektif dan juga biayanya tidak terlalu mahal. Kemudian keuntungannya juga networknya sangat meluas gitu, bisa jadi ke seluruh daerah juga bisa tahu. Kemudian tujuan kelompok kami mengambil keputusan mengadakan delivery order ini untuk apa sih gitu? Untuk tujuannya sama, untuk memberikan kepuasan kepada konsumen, sehingga jikalau konsumen itu membeli barang banyak ataupun dalam keadaan jauh tetapi barang itu ada di toko Fajar Jaya, akan memudahkan konsumen ataupun pelanggan sehingga memberi kenyamanan tersendiri. Kemudian perlu adanya memperbaiki sumber daya manusia yang semakin unggul, di mana yaitu entah itu pemilik atau karyawannya juga harus lebih mengupgrade bagaimana caranya agar toko Fajar Jaya terus mengikuti perkembangan, seperti memperbaiki dalam sistem keuangan ataupun promosi, ataupun dalam segi iklan, brosur, dan lainnya. Jadi diperbaiki sumber daya manusianya itu untuk
tujuannya sama-sama memajukan toko Fajar Jaya tersebut. Kemudian yang paling penting yaitu mengikuti keinginan pasar, di mana jikalau kita tidak bisa mengikuti keinginan pasar, maka konsumen bisa saja beralih ke pesaing yang lebih baik. Kemudian kesimpulannya yaitu di mana karena kasus yang diambil mengenai penjualan yang efektif bagi toko Fajar Jaya, dan dari permasalahan yang tadi kita bisa lihat di mana mengenai cakupan penjualan yang kurang meluas, maka dari itu ketika permasalahan dalam kasus ini dapat dipecahkan, maka dapat menentukan keberhasilan dalam penetapan penjualan yang efektif. Dan juga karena ini merupakan permasalahan yang bukan rutin dilakukan, kemudian agak sedikit rumit mungkin karena akan menentukan penjualan yang efektif dibutuhkan beberapa inovasi dan kreativitas untuk diservasi produk dan pasar yang baru, yaitu salah satunya menggunakan marketplace sosial media untuk lebih mengefektifkan penjualan, merencanakan pembukaan cabang baru, dan toko online atau marketplace lainnya yang tentunya membutuhkan persiapan dan strategi yang matang. Maka dari itu, untuk toko Fajar Jaya ini memang harus lebih yang menentukan itu pemiliknya, dan juga mungkin yang perlu diambil itu sumber dayanya, pola pikirnya, mindsetnya, agar bisa lebih terbuka untuk sama-sama maju ke depan demi masa depan perusahaan yang lebih baik. Mungkin itu saja. Saya ucapkan terima kasih kepada teman-teman yang sudah memberikan waktunya untuk presentasi. Kemudian saya ucapkan terima kasih kepada Ibu Syifa juga karena telah memberikan kami kesempatan untuk mempresentasikan. Mohon maaf jikalau kelompok kami banyak kekurangan dan kesalahannya. Semoga Ibu bisa memaklumi. Bisa untuk saat ini saya perwakilan Risa Maharani, mohon maaf sebesar-besarnya sekali jikalau ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.